Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi tetap saya teman semat bersama Dava Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita evaluasi beberapa hari yang lalu tidak kita tayangkan. Ini kita kembali tayangkan, yaitu kita ulas sedikit, yaitu varietas kita Pertiwi 2 berasal dari bibit tray, kurang lebih berumur tanggal 11, 9, 10 tepatnya besok ini genap 60 hari guys. 60 hari ini berasal dari bibit tray. Kalau bibit tray ini biasanya ngitungnya dikurangi 5 hari. Artinya ini jika disamakan dengan bibit cabutan ini berumur 55 hari. Kondisinya seperti ini. Kita sedikit ulas masalah beberapa kelemahan dari paraquat dichlorida yang kita tayangkan. Nampak seperti ini. Ini jika rumputnya kemarin masih pendek, ini kecelakaan seperti ini bisa diminimalisir. Ini dikondisikan rumput yang sudah dewasa direbahkan, diinjak, dispray dengan herbisida, melompat guys, artinya mental seperti pegas, balik bahasa Jawanya, diidek balik jeplak, terus jadinya mercik di kiri kanan. Ini terjadi di lahan kita yang tengah ini. Yang tengah ini adalah full rumput yang tidak bisa menggenang karena cukup basah, tidak bisa menggenang. Maka dari itu di tempat-tempat yang menggunung ini rumputnya merajalela. Seiring dengan aplikasi yang kita berikan, ini sudah herbisida kita sudah full herbi, artinya aplikasi dari prol 2 kali setelah garu, setelah tanam, kemudian kita ulang 3 hari sekali, artinya sampai 10 hari yang kita terapkan, yaitu full 3 kali aplikasi. Ini mempunyai efektivitas yang tempat-tempat menggenang bagus karena tanahnya digenangi air, biji-biji rumput tidak bisa tumbuh. Kemudian di tempat-tempat yang menggenang aman, di tempat-tempat yang menggunung seperti nampak kita geser seperti ini. Ini adalah percikan dari herbisida paraquat yang dirasa rumput sekelilingnya terlalu lebat, terlalu lebar, terlalu tinggi sehingga loncatan setelah dirobohkan kembali jeplak guys, bahasa Jawanya diidek jeplak, kemudian jeplakannya itu memercikkan paraquat dichlorida yang sudah kita basahi dengan nozzle-nya. Namun di luasan hamparan seperti ini jika dihasilkan kurang lebih tidak ada satu sak guys. Artinya masih aman, masih tidak mempengaruhi potensi hasil. Namun disayangkan ada menguning-menguning. Seiring dengan dewasa tanaman nanti juga tumbuh, juga bisa berbuah, namun pasti sedikit berkurang karena beberapa klorofil daun mengalami kerusakan. Ini kita bergeser ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini kebetulan untuk operatornya sangat mahir, sangat teliti. Direbah-rebahkan dulu, kemudian disemprot. Ini nampak tidak ada percikan-percikan yang berarti. Ada percikan, kita lihat seperti ini ditandai dengan jamur yang sudah kita tayangkan kemarin. Salah satu kelemahan dari Pertiwi 2 ini adalah blas daun, kresek daun, menguning di daun, blorok tayang guys, bahasa Jawanya. Ini malah ada di tempat-tempat yang mengering. Alhamdulillah ini ada beberapa kumbang batu, namun kemarin sudah kita lakukan pencegahan anti pereng. Namun di beberapa air ini tidak nampak untuk aplikasinya. Nampak kita dekatkan, ini sekilas mirip dengan wereng, namun ini tidak. Ini adalah aplikasi emulsion larutan yang kita pakai antara beberapa serbuk mengendap di tangki selang sampai setik. Biasanya awal-awal aplikasi karena terjadi terlalu kental endapan jadinya seperti ini guys. Ini biasanya yang terjadi adalah pupuk ZK yang kita larutkan kurang begitu larut sehingga nampak
kita semprotkan terlalu kental, nemplek di daunnya, akhirnya menghitam seperti itu. Memang gejala mirip dengan serangan jamur, juga serangan wereng. Namun yang pinggir-pinggir ini adalah dipastikan positif percikan herbisida paraquat, guys. Nampak seperti ini. Ini di pinggir-pinggirnya alhamdulillah menghitamnya ini tanah sampai ujung sana, berarti rumput-rumput sudah tidak ada. Dimana rumput yang kemarin lebat sekali, ini sudah kita kendalikan dengan herbisida paraquat dichlorida. Nampak seperti ini menghitam di tepi-tepian pematangnya. Sekilas kita lihat untuk aplikasi herbisida paraquat dichlorida yang terakhir, guys, yang contoh direbah-rebahkan, nampak bagus. Nampak seperti ini. Ini yang sulaman juga, di tengah-tengahnya ini dulunya full rumput, ini sudah menghitam. Kita jalan sambil lihat. Ini di pematang ini rumputnya ini luar biasa. Kemarin saat masih subur, ini alhamdulillah sudah mengering, sudah menghitam di pematangnya, tanahnya. Nampak di beberapa titik, yaitu belas daun. Ini salah satu kelemahan Inpari Pertiwi 2. Ini di lahan yang paling bawah. Alhamdulillah hujan kemarin ini mulai menggenang ke sini, artinya menyimpan air. Ini mulai sembuh dari blast, nampak seperti ini. Ini dikondisikan kita aplikasi memakai Magenta Benomil dengan Propinap dan Mancozeb yang kita mix, kita campur, sehingga mengurangi pertumbuhan untuk jamur-jamurnya. Karena dirancang untuk fungisida di kelas tanaman sayuran, insya Allah di padi lebih akurat, lebih sembuh. Nampak mengering kuning laras, sebenarnya sudah terkendali, artinya tidak menjalur ke bawah. Yang terkena pasti mengering, guys. Ini sudah tidak ditular kiri kanannya, mengering artinya sudah sembuh. Ini di paling bawah, ini tempat yang sulit air. Nampak di pinggir-pinggir ini. Pinggir-pinggir ini sudah rumputnya sudah bersih. Nampak seperti ini. Ini yang direbah-rebahkan, jadinya seperti ini. Nampak rumput lebat seperti ini. Ini direbahkan, akhirnya jadinya subur di padinya. Sebagai mulsa juga bisa, sebagai pelindung tanah juga bisa. Ini yang full rumput, guys, kemarin direbah-rebahkan, diinjak, kemudian di aplikasi nozzle-nya atas, kemudian dicos, bahasa Jawanya dicos, akhirnya nampak kering seperti ini. Yang kita harapkan seperti ini. Memang ada percikan-percikan, namun tidak mengganggu sampai kering. Kita bergeser maju ke depan. Ini di tempat yang paling bawah, airnya juga terlihat pecah-pecah, tanahnya memang kurang sampai sini. Kita garis bawahi, memang untuk lahan padi harusnya untuk kedepannya, guys, itu pemanggul atau pematang harus diservis sebagus mungkin, harus diservis semaksimal mungkin. Maka dari itu setelah panen, jika ada kondisi air, segera lakukan pembenahan pematang sehingga tidak nyampe seperti ini. Ini jika kita bandingkan dari ujung sana, pohon mangga, ini luasan 1 hektar. Pohon mangga ini tempat yang paling bawah. Ini mau nggak mau, kalau tidak ada tanggul air yang kita buat, dulunya memang kita buat, karena seiring dengan musim yang terlalu banyak hujan, akhirnya tidak kita buat. Namun kenyataannya tetap ini menguning sehat, namun kurang sebegitu gemuk, guys, bahasa Jawanya. Ini rumput-rumput alhamdulillah sudah seperti ini, sudah terkendali bila dibandingkan dari awal. Ini nampak seperti ini. Ini sekitar 60, tanggal 10 besok 60 hari. Ini di beberapa tempat menjamurnya rumput adalah
kita evaluasi memang pematangnya ini kemarin kita kurang efektif, kurang maksimal, karena saat pembenahan lahan, pembenahan pematang ini bersamaan dengan kiri kanan, akhirnya tenaga kita berkurang sehingga tidak maksimal pembuatannya, hanya titik-titik saja yang dibenahi. Nampak seperti ini. Nanti ke depannya mudah-mudahan bisa kita maksimalkan untuk pembuatan tanggul ini, terutama di tanggul tengah ini diisi air berapapun pasti akan hilang, hanya basah saja tidak bisa menggenang guys. Ini karena lokasinya yang mungkin terlalu kurang dalam untuk pembuatan pematang di tengah ini, juga ini kurang lebar. Nanti kita benahi. Ini kontrak 1 tahun, masih 1 tancap, yaitu padi ketiga. Nanti kita sambil buat gendong, artinya dibuat tanggul semaksimal mungkin, karena nantinya air tidak akan menghilang karena seiring dengan sulitnya air musim kemarau. Nanti memang kita benahi betul untuk pematangnya ini. Ini jika dinilai masih di angka 75, tidak sampai 80. Ini kita menyadari bahwa banyaknya biaya personal yang kita lakukan penggarapan, mulai dari di padi ini, di cabai, kemudian di timun dan di melon. Ini sudah kita syukuri, sudah dilakukan SOP semaksimal mungkin, sebisa mungkin efektivitas tenaga kerja kita. Nampak ada beberapa kumbang batu guys. Ini sekilas tentang kumbang batu. Kumbang batu ini sejatinya malah memakan telur wereng, namun keberadaannya ini menimbulkan juga di tanaman kurang bagus karena seiring dengan kotorannya atau mungkin liurnya yang menyebabkan tanaman juga kurang sehat. Ini kemarin ada pengalaman saat malamnya, sorenya dilakukan aplikasi, malamnya terlihat banyak sekali kumbang batu ini ternyata memakan telur-telur wereng, sehingga saat dicek justru yang banyak kumbang batunya yang malah aman, tidak ada serangan wereng. Yang tidak ada kumbang batunya malah terjadi mengering dan terbakar. Ini menurut cerita, benar enggaknya saya juga kurang mengamati, namun dari segi cerita yang kita dapatkan memang kenyataan seperti itu. Kawan atau teman, yang jelas di kondisi padi seperti ini kita kendalikan aja, kita semprot aja, tidak bisa dibedakan antara teman dan kawan. Berbasis insektisida sarap, mulai dari imidacloprid, Providor, Confidor, yang tinggi lagi yaitu berbahan Theotemexam, ada Bras, ada beberapa yang dulu Actara. Kemudian tingkatnya lagi ada Dinitefeuron. Dinitefeuron ini ada King Boss, ada Tenchu, juga obat wereng. Naiknya lagi adalah Mitrozin, yaitu golongan plenum, Mitrozin. Banyak sekali ini, sekarang sudah harganya sudah tidak mahal lagi. Kemudian ada Pexalon. Pexalon ini masih belum ada tandingannya untuk bahan aktifnya. Ini juga di tingkatnya lagi. Ini bisa di rolling, bisa digonta-ganti seiring dengan perkembangan untuk wereng-werengnya. Kurang lebih gitu guys cerita untuk sekilas obat wereng yang berada di pasaran, bisa digonta-ganti selang-seling seiring dengan perkembangan werengnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.